hanya kita berdoa saja. Jadi sekarang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi dipimpin oleh ketua kelas. Kalau ketua kelas pimpin dulu. Belum melakukan kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Di sini ibu akan mengabsen, tapi saya tidak memanggil ya Kak ya, karena kita juga sedikit saya bisa lihat siapa yang sudah datang. Yang tidak datang hari ini siapa? Dea, Bu. Kenapa dia? Saya, Bu. Semua hadir? Hadir, Bu. Ya, makasih ya. Nah, di sini kita masuk materi yaitu tentang teks sejarah ya. Teks sejarah itu pada pelajaran yang lalu ada yang bertanya pada saya. Apa tuh pertanyaannya? Kemarin karena masalah penggunaan teknologi dengan kondisi kita sekarang ini, bagaimanakah kita yang tidak ada lampu, tidak ada penerangan, dan tidak ada tenaga listrik, bagaimana cara belajar kita supaya menimbulkan rasa nyaman dan senang untuk kita belajar pada hari ini. Baiklah ya, seperti yang sudah Ibu katakan, kalian itu mendownload dulu teks sejarahnya di rumah, kita bahas bagaimana supaya kita gampang untuk memahaminya dengan melakukan secara manual. Paham? Nah, buka downloadannya, Ibu akan ajarkan. Nah, di sini Ibu akan membagikan kertas. Kertas ini adalah tuliskan judul dari teks sejarah kalian. Kalau yang ini buat per kelompok, teman-temannya mengasih tahu ya siapa pahlawan yang sudah mendownload kemarin, ya. Nah, tuliskan. Nanti kita akan buat bagaimanakah kita memahami seorang tokoh pahlawan tersebut. Mulai dituliskan di kertas yang saya kasih berdasarkan hasil downloadan kalian yang sudah Ibu kemarin laksanakan. Ada pertanyaan? Bu, Ya? di sana kalau kita kan ini bukan dengan pahlawan tapi pakai kerajaan tadi itu boleh Bu? Itu kan boleh kan? Itu adalah sejarah. Di sini kita menceritakan sejarah, ya. Berdiskusi lah sama teman-temannya. Mana cerita sejarahnya? Ya, di sini Bagas menanyakan, apakah nanti ketika dia sudah selesai menuliskan, dia ada menulis sebelumnya di buku ya, dia akan bertanya bagaimana dia memahami. Di sini saya akan kasih tahu dulu bagaimana kita memahami tanpa kita menggunakan tenaga yang kita bilang kemajuan zaman ya, dalam kondisi kita seperti ini. Jadi caranya adalah kita membaca dulu teks sejarah yang kita download, lalu kita tuliskan untuk menimbulkan daya ingat. Ya, nanti setelah kita menuliskan siapa tokoh pahlawan yang kita kagumi, yang kita kagumi itu adalah seorang yang telah memberikan sumbangsinya ke negara kita ini dan ada perannya, itulah disebut seorang pahlawan. Nah, jadi setelah kita ingat baru kita tuliskan supaya kita lebih ingat lagi, kita tempelkanlah di kamar juga bisa. Nanti di dinding ini kita tempelkan siapa tokoh tersebut yang mempunyai peranan pada negara kita ini. Baru kita gampang memahaminya. Kita jangan ragu ataupun ada rasa khawatir ketika kita ingin mengingat siapa tokoh tersebut. Jadi itu cara yang paling gampang. Laksanakan.
tulisan, bawa hasil yang dicatat juga boleh ya, sudah dicatat, bawa ke depan dulu. Tulisan, bawa tulisan ya. Nah, di sini mereka itu mengagumi seorang tokoh sejarah siapa? Kami ingin menjelaskan tentang asal usul Danau Toba, Bu. Oh, sejarah ya. Oke, boleh. Danau Toba berarti kan yang ada di Sumatera Utara. Nah, coba kamu ringkaskan saja di sini yang setelah kamu tulis, apa sih yang kamu dapat daripada sejarah tersebut? Yang kami dapat dari sejarah ini bahwa tuh kayak zaman dulu tuh ada seorang anak, dia tuh durhaka orang tuanya, dia dikutuk Oh iya benar, dia mengatakan bahwa sejarah itu setiap daerah pasti punya sejarah. Nah, ini kan dengan cara mereka menggunakan gaya ingat. Karena apa? Mereka membaca buku ini lalu mereka ingat. Berarti kesimpulannya setiap daerah itu pasti punya sejarah. Maka dinamakan Danau Toba. Tangan dulu untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menceritakan sejarah tentang pahlawan nasional Nyai Ahmad Dahlan. Nyai Ahmad Dahlan dimulai saat dirinya ikut merintis kelompok wanita Sapu Tresno pada 1914. Dalam pengajian itu, suami istri tersebut ikut menyampaikan kajian-kajian agama secara bergantian. Nyai Ahmad Dahlan lalu mengembangkan Sapu Tresno menjadi organisasi kewanitaan yang berbagai agama Islam. Namun setelah Aisyah mapan, sang Nyai memilih untuk membuka asrama dan sekolah putri. Dia juga mengadakan kursus agama Islam dan pemberantasan buta huruf bagi kaum perempuan. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, di sini kita mengambil dua contoh ya dari kelompok. Kelompok dari kelompok hukuman tadi sudah membacakan asal usul suatu daerah, itu termasuk sejarah. Kemudian kelompok Insinyur Soekarno membacakan tentang sejarah berdirinya sekolah wanita. Berarti kan itu sejarah. Kenapa dikatakan sejarah? Karena itu bermanfaat dan berguna. Diteruskanlah sampai sekarang ini. Jadi cara kita belajar itu, kita sekarang ini harus bisa memanfaatkan apa yang ada di tempat kita ini. Kita harus menyadari dengan kekurangan apa yang ada. Seharusnya teknologi sudah maju, tapi kita bisa mengimbanginya. Kita tidak kalah bersaing dengan sekolah yang lain. Tepuk tangan untuk